Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik bentuk dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, Saya Fajar. Kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. jika hidup adalah sebuah film, Maka ini adalah musik latarnya. Terima kasih Fajar udah datang. ya. Jadi gue Baik. Jadi gimana? Mau tanya-tanya apa nih? Tumben saya diundang sama Aldi ya. Iya. Aduh, gimana dong? So welcome back Ah, Soundtrack of Your Life. Life. Bersama saya Fajar, Dan saya Putra dan bintang tamu kita. Mr. Aldi. Aldi Mustacho. Iya. Apa kabar nih, Aldi? Alhamdulillah baik. Baik, mantap. Ada- Fajar sepertinya pengen jadi Fajar Corbuzier nih ya. Bentar lagi nih. Wah, baru kepikiran nih. Iya. Iya, ya. Rambut udah milik sih sedikit ya. Temboknya sama nih udah. Iya kan? Ada bata-batanya. Ini dalam rangka apa nih ke Bali lu di? Kebetulan kemarin nganter bapak, ibu mau pindah ke Bali. Oh, Terus mencoba mencari inspirasi siapa tahu dapat anak di Bali. Asik. Mulia banget pokoknya ya. looks Sekalian the liburan. baby's on the making. Yeah, on the making. Tapi memang sih kalau kemarin episode sebelumnya kan kita ketemu sama bandmates-nya dia. Sama Icot. Bapak Doci. Pak Doci Sadega, yoi. Icot. Sekarang kita ketemu mumpung dia di Bali, ya kan? Ya udah panggil. Tapi memang dia sebelumnya udah tahu kan kita backgroundnya nih Cek, backgroundnya sama Aldi. Long story ya. Long story. Sangat-sangat panjang. Ya, Lu pokoknya- kemarin ketawa gini juga gak kalau sama Doci? Ya ketawa juga. Tapi gak seketawa sama lo Cek. Ya, jadi dulu ketemu kenal sama Aldi kita aku kenal sama Aldi itu di mana kita pertama kali ketemunya? Dia taris ya? Di Ataris. Iya. Yang kita Kita ke parkiran, ambil aqua, Ya, ya kan? kita ngobrol-ngobrol. Ambil mineral water terus kita balik lagi. Nonton konser. ya setelah itu kita mulai karena ya satu frekuensi and then becoming a good friends lah ya. di Yoi, Jakarta. sampai sekarang. Mantap. Inilah para pemirsa. Tali kasih akhirnya. Jadi selain tadi kan mau ke Bali itu. Ya, Tapi kamu kan dulu emang udah besar di Bali kan? betul. Ceritanya Kebetulan gimana tuh? dulu tahun berapa ya? Pokoknya way back lah. Way back. Bokap gue waktu itu dinas, harus memutuskan pindah satu keluarga ke Bali, dan akhirnya gue waktu itu sempat sekolah di Prasantini Layam, Oke, Oh, di di Kuta. Tuban. Tuban. Tuban Kuta ya. Iya, TK sampai kelas 1 SD. Oke. Terus karena kebetulan gue orang Sumatera, terus nggak punya kampung karena gue lahir di Jakarta waktu itu. Jadi ngerasa Bali itu karena dari kecil pernah tinggal di situ kayak hometown. Ya. Karena punya rumah di sini. Jadi kita memutuskan satu keluarga setiap tahun at least 3 atau 6 bulan sekali harus balik ke sini naik mobil. Wah, jadi Zaman dulu. sudah Road trip ya? dibudayakan, Yoi. dibudayakan. Oke. Dibudayakan untuk kayak semacam pulang lah ke Bali gitu. Walaupun kita tidak ada darah Bali, tapi kita menyayangi Bali dari Tapi sejak at the end kecil. juga, at the end your family maksudnya bapak bokap nyokap akhirnya memutuskan untuk Pindah. stay here. How about Yoi. you? I mean like Ya mungkin gue ngelihat bokap gue aja juga bapak ya sama ibu dia pengen nikmatin hari tua di sini.
for sure. Oke. Yang pasti kalau gue bisa bilang gue capture diri gue mungkin tua, gue kayak bokap gue kali ya. Tapi mungkin aja sooner or later lebih cepat gitu. Ya, wherever you are, yang penting kita bisa Ketemu. Tapi emang kenapa maksudnya you have your business right, Live yang Yeah. sekarang kita lihat, wah luar Wah, biasa iya, gitu kan. kayaknya perkembangannya Developnya, rapid banget. Iya. Brand lo Live ini luar biasa banget. Itu startingnya gimana sih? Starting awalnya? Kalau dibilang lift tuh sebenarnya proyek apa ya? Proyek iseng-iseng karena ya pasti karena kita bicara ini fashion, jualan industri kreatif di bidang fashion. Gua memang dari kecil emang suka belanja kan. Suka beli-beli barang gitu. Oke. Nah awalnya gue waktu itu suka sama topi, headwear, any kind of headwear lah pokoknya. Dari mulai snapback zamannya itu gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk bikin pertama kali di tahun 2012 tuh untuk jualan si headwear ini. Nah sebelumnya beberapa tahun sebelumnya itu sebenarnya menguji kemampuan gue di industri ini. Jadi karena gue ngerasa ada orang percaya sama gue untuk mempromosikan brandnya. Gue nggak tahu ya berhasil apa enggak, tapi yang gue tahu dia kontrak sama gue selama itu dan akhirnya gue berpikir kayak oke, orang suka sama gue, maksudnya bisa promo brandnya, kenapa nggak gue bisa bikin sendiri? Sendiri. Oke. Itu jadi Live mulai tahun berapa? 2012 ya? 2012. Oh. Why Live? Why Live? Karena lo selain lo pencinta daun-daun Iya, memang di tahun 2012 itu yang gue lihat culture-nya ganja itu emang apa ya terlalu punya pandangan masing-masing lah ya. Karena gue ngelihat di luar, maksudnya orang harus kalau kita mau bicara brand yang mengangkat si tanaman itu, pasti harus ada kata-kata yang orang udah pasti kenal sama si culture itu gitu loh. Let's say dia ada sebutan nomor yang kayak gitu, terus ada orang yang pasti ada wit-witnya gitu loh. Nah di saat itu gue berpikir kayak gue cinta sama culture-nya ini, tapi gue nggak mau apa ya kayak ngomong jorok gitu loh. Oke. Dengan gue harus ngambil itu. Makanya akhirnya gue ambil nama Live itu yang menurut gue bisa mencakup untuk semuanya gitu loh. Daun itu kan nggak cuma ganja doang yang bisa berguna gitu kan. Iya semua. Jadi seperti kita hidup di sekarang ini sebagai manusia, kita sudah disediakan oleh alam. Apapun itu, obat, sakit kepala, itu semua dari tanaman. Betul. Cuma memang kita nggak mendalaminya gitu loh. Yang kita udah terbiasa ya udah datang ke apotek beli obat yang udah jadi. Betul. Dan gitu kan. Jadi gue sebenarnya waktu itu ada tagline ini yang Tree of Life. Gue nggak tahu kenapa itu di otak gue tuh Tree of Life gitu. Jadi itu satu cycling yang apa dia berhubungan satu sama lain, manusia dengan tanaman, alam dengan tanaman dan lain-lain. Jadi gue ngelihatnya akhirnya gue memilih si Live ini bold aja gitu, 4 huruf. Gue karena pengen brand, punya nama di brand 4 huruf gitu. Tree of Life itu menarik ya, Tree of Life. Tree of Life itu adalah kalau kita bicara Tree of Life is about ancestor, is about leluhur, is about semua yang sudah hidup dulu dan sebenarnya kan hidup tuh berputar, right? And then kita becoming in that, itu Tree of Life, man. Betul. That's really strong. Hubungannya sebenarnya bonding itu. Gitu. Bonding itu. Tapi akhirnya juga dari Live itu lo kan mencurahkan semua dari konsep, ideas, and semuanya lah ke dalam bentuk seni itu jadinya. Iya, makanya tadi terkadang kalau kita bicara tadi leluhur, terus ekosistemnya di dalam dunia gitu. Makanya gue bikin Live itu pun come up with si slogannya gitu, si Good Times untuk nge-twist kalau gue bawa vibes yang good times gitu loh. Jadi apapun yang good times itu bisa masuk ada di Live dan orang nggak harus ngelihat Live itu cuma logo Live-nya aja, tapi dengan orang tahu good times dia akan ingat dengan Live-nya gitu loh. Good times, bad times. Give me some of that. Tapi ya baju itu pertama kali dia ngasih ke aku tuh.
Let the good times roll Let the gitu good ya? times roll. Aku tahu kaosnya tuh. Iya, dengan apa? Dengan maskotnya, Iya. ya, PJ banget, PJ banget. Dan dia yang paling komentar itu pada saat itu. Di, aku suka banget nih bajumu, dia bilang. Brandmu keren banget. Dia bilang. Karakternya aku banget kata dia. Karena gambarnya dia ya kan, Yoi. Mr. Good Times. Ya tapi memang gue bikin karakter itu adalah karakter hayalan gitu. Iya, iya. Yang gue pikir, It's like a Family Guy iya, thing. You love iya Family karena Guy, gue right? nonton Family Guy. Oke. Dan gue ngelihat itu kayak PJ emang gitu. Dia nggak Halo, mikir. PJ, I love you. Gue ngelihat dia kayak nggak ada beban di hidupnya. Well, gue nggak tahu dia sebenarnya ada beban apa enggak. Tapi gue lihat dia kayak senang-senang dengan ukuran badan yang besar, tidak memikirkan yang harus gym ataupun gimana. Tapi dia ya Let the good time roll. roll, ya, gitu gitu kan. kan. Itu aja sih. Tapi ya that positive thing. How about gimana perjalanan live lo sekarang? I mean like you do Setelah the sekian tahun, men's fashion week, Ya. right? Ya, ya. Gimana ya. cerita bisa sampai ke sana? Maksudnya on that level. I mean like semua orang buat konsep sendiri, brandnya sendiri, tapi kayaknya lo berhasil ke sana gitu, yang dari underground nih, ya kan? Tell me the story about Ya that. kadang-kadang gue kalau kayak gitu mau ketawa juga karena gue ngeliat diri gue kadang-kadang lucu gitu di saat itu. Tapi challenge gitu ya karena gue suka keluar dari zona nyaman. Gitu. Yap. Oke. Yang gue lihat teman-teman gue pun tanpa menyudutkan siapapun, gue selalu pengen mencoba hal baru gitu. Yeah. Dan gue rasa pada saat gue ketemu sama istri gue ini, gue masuk ke circle baru di mana oh orang tuh bikin baju gini, makanya ada desainer namanya. Gue mulai main sama beberapa orang ini dan sebenarnya gue mau mencari ilmu gitu loh. Yeah. Gimana Oke. sih cara buat baju nggak hanya lo bikin kaos, habis itu lu sablon gitu kan. Gue pikir-pikir lagi di awal tahun 2012 pun gue udah nyoba-nyoba untuk pecah pola karena gue dari dulu diajak sama ibu ke Tanah Abang cari bahan untuk karena berarti dia nyokap lo memang dulu di emang di itu sampai sekarang di ada garment gitu ya? ada konveksi lah, Confection konveksi ya, oke. kecil lah gitu. Oh, oke. Makanya gue dekat dengan itu dan ketika gue ngobrol sama beberapa teman-temannya istri gue gitu loh. Karena istri juga udah dunia modeling cukup lama sama kayak gue karirnya mungkin sekitar 12 tahun, 11 tahun gitu sama kayak gue di Piwi. Gue pengen kenal sama orang-orang ini. Lu bikin baju gimana sih gitu loh. Sebenarnya sesimpel itu aja gitu loh. Ngobrol ketemu. Akhirnya gue di challenge nggak tahu kenapa. Lu kenapa nggak masuk ini aja? Hah? Emang brand gue pantas gue bilang gitu kan. Oke. Ah nggak masalah kok. Lu juga banyak jaket, kemeja gini-gini yang mesti dibikin. Ya, sebenarnya awalnya dari situ dan connectionnya itu dari istri gue awalnya. Dan akhirnya ketemu orang-orang ini. Akhirnya gue bisa menunjukkan kalau ini gue brand jalanan mungkin Iya. gitu ya. Mungkin You gitu. start scratch from underground lah kayak dengan Yeah. dengan background musik lo lah ya kan. Iya betul, gue punya message di situ dan gue punya roots ngerasa gitu loh. Apa mungkin gitu ada di ranah itu gitu. loh. Oke. Yang kita tahu sama-sama Fashion Week itu kaku banget gitu kan. Kayak ini orang-orang apaan sih bentukannya gitu. Tapi di situ gue belajar untuk juga ngelihat orang tuh macam-macam gitu. Mau nggak mau gue harus belajar memperhatikan orang juga. Oh orang ini pun dia punya sesuatu gitu loh. Yang kadang kita di jalan cuma bisa lihat ngecengin orang gitu. Iya, iya. Anjing nih gayanya jelek banget apa gini. Pas kita ngobrol sama dia ternyata dia punya They have Visi yang berbeda. iya dan artinya dia setiap manusia tuh unik kan. Itu. Itu yang mungkin dulu waktu kita muda mungkin ya we don't give a fuck about everything, right? Betul. Tapi once we grow up, iya. we ketemu banyak orang, ketemu pandangan orang, ternyata wow setiap orang emang unik gitu loh. Betul. Jadi gue ngambil dari koneksinya itu gue berusaha untuk ngambil ilmunya sih, saling tukar ilmu lah gitu. Right. Ya awalnya sih kalau untuk itu kayak gitu dan buat gue ya achievement aja sih. Tapi bagusnya itu kayak banyak orang juga ataupun yang memiliki brand-brand, they wanna be like you gitu loh. They wanna be like your brand. Kayak achieve that also gitu loh. Oke. Apa namanya? Udah sebagai kayak oke inspirational aja gitu. Padahal startingnya yang bener-bener Santai simple banget gitu kan. Dulu ya, imeng, gitu. Gambar, gitu. Dulu ya. Tapi sekarang gimana perubahannya? Amin setelah karena kan perubahan dari
Good Times itu, terus lu udah mulai masuk pertama kali gue lihat brand Live, dia main ke lihat dari fotonya, ya kan, konsepnya so 90s gitu loh kelihatannya kan. You come up with that idea atau emang ngalir aja gitu aja, harus pakai model yang nyeleneh kayak gini. Apakah itu berjalannya kamu di Live itu salah satu? Itu direncanain pastilah, cuma maksudnya untuk dapat idenya itu pun gue nggak pernah ada yang memaksakan gitu. Kayak kita bicara soal 90s gitu ya. Kita sama-sama tahu 2 tahun 3 tahun belakangan ini kultur 80-an akhir 90-an tuh kan lagi rame-ramenya gitu kan. Betul. Nah gua itu mulai di tahun 2016 gitu. Yang gue lihat emang belum ada, dan pada saat gue pulang ke rumah gue buka lemari ibu sama bapak, dan itu yang gue temuin pertama kali adalah koper Benetton. Weh, United Colors Itu of Benetton. tahun 2016 pas gue lihat, sih ini punya Aldi mah. Iya, ini punya kamu tahun 90-an, mama beliin di Bali. Oh, oke. Gitu. Dengan akhirnya gue buka lagi beberapa lemari. Gue buka lagi banyak banget kayak Esprit, Guess. Ya brand-brand itu. Zaman itu lah gitu. Kita grow up-nya waktu kecil kan Itu. itu yang boom gitu kan. Dibeliin sama ibu dan bapak gitu. Akhirnya gue punya inspirasi, nggak tahu kenapa. Wah, ini sebenarnya ini dekat sama gue gitu. Yes. Right. Walaupun gue dulu gue nggak ngerti apa-apa, tapi gue coba cari foto-foto gue. Oke, gue pakai Doc Mart dulu men. Oke, sekarang emang gini juga ya gitu. Gue juga belajar di situ. Dan sampai akhirnya ya gue memutuskan untuk Live karena mungkin pada saat itu nggak ada semacam punchline-nya di Live. Dan gue mengeluarkan itu pertama 90s itu karena warnanya yang color block dan lain-lain. Orang pada saat itu bikin baju warna hitam, gue lawan pasarnya dengan gue bikin baju warna pink pada saat itu. Cek. Karena yang gue tahu di 2016 itu nggak ada orang bikin baju warna pink gitu loh. Walaupun gue tahu di fashion kan cyclingnya pasti berputar. Tahun 2007, 2008 orang pakai baju warna-warni. Tapi waktu tahun 2010 ke atas lagi teman-teman semua. Dan gue coba untuk ngelawan si pasarnya, dan alhamdulillah ya akhirnya ngelaku gitu. Ya, itu. Dan Live akhirnya dilihat kayak ya udah kalau warna itu punyanya Live gitu. Dari situ sih. Itu pentingnya kita harus berpikir out of the box, right? Betul. Nggak menjadi ngikutin apa yang ngetrend kita ikutin. Kadang-kala kalau kita berpikir di luar itu, maybe ya kita jadi lebih pede untuk jadi diri sendiri gitu loh. Betul. Just like you, man. Betul. What's up with Piwi? Ya. Sekarang ngapain? Gitaris lu lagi ada di sini nih. Jadi gimana? Apa mau pindah ke Bali aja semua? Bikin bandnya based in Bali? Jadi sebenarnya kita pengen bubar. Wow, ini baru berita. Canda. Oh, bercanda. Oh. Canda. Kemarin sama Doce kita ngomongin APWG. Oh iya. Anti Piwi Magazine. Oke. Dengan cerita-cerita. Banyak banget cerita-cerita ya. Yang apa ceritanya kemarin yang dicegat ya? Dicegat bonek. What's your big plan? Maksudnya as a band gitu loh. During the pandemic. During the pandemic. Gue gak pernah ngomong ini sebelumnya sih. Ya, it's okay. Lu ngomongin apa aja sama gue. Yoi, bener. Gue kalau di Piwi sebenarnya kita udah sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gue nganggapnya sebenarnya lebih ke pertemanan dan kekeluargaan kalau sama Family Piwi. lah. Iya. Jadi gue rasa bukan musiknya ataupun Piwinya kali ya. Yang gue lihat adalah si Doci, Sansan, Omo dan Ai yang gue lihat gitu. Kalau ngomongin Piwinya pasti, karena setiap orang pasti punya planning yang berbeda-beda gitu. Kalau semua band pasti pengennya jadi legenda dong. Iya, pastinya. Semua orang pasti pengen jadi legenda. Cuma kita bisa sampai di situ pun itu juga bukan karena gue sendiri pasti. Jadi itu balik lagi ke mereka masing-masing. Balik lagi soal keluarga dan pertemanan, itu yang jauh lebih gue hargain. Sekarang gue di band gitu. Jadi gue berharap gue akan bisa temenan sama orang-orang ini semua gitu. Walaupun gue nggak ngeband, gue nggak tahu juga akan terjadi apa atau tetap kita masih bersama. Goalnya bukan menjadi, ya maksudnya Bukan goalnya menjadi lebih legenda. ke family lah, lebih ke hubungan itu yang lebih berharga. Betul kan? sih. Walaupun ya tetap kita pasti pengen sama-sama tua
tetap masih ngeband, Yoi. punya anak, punya cucu mungkin gitu. Ya. Tapi kita masih ngeband gitu loh. Ya. Terus apa yang change setelah kalian udah berkeluarga semua kan? Maksudnya udah ada yang punya anak, lo baru aja nikah, Iya, keluarga. What's change dari sana? Kalau sebelumnya kan mungkin lebih wah you can go Ya. everywhere ngapain bla bla bla. Dan Sekarang dan dengar-dengar kayaknya lagi Enggak keto juga nih. sih sebenarnya. Lagi keto nih kan. Diet keto ya. Saya seperti selebritis. Kan jadi gini kalau Jadi gimana? gue bisa bilang sebenarnya Piwi tuh masih muda. Ya. Gue nggak minum di band. Tadi gue minum dikit. Oke, berarti gue bilang nggak gitu ya. Gue dulu, gue sempat berhenti udah berusaha untuk sober dari minuman selama 4 tahun. Tapi kan gue sadar banget tuh kalau lagi tour dan gue memperhatikan sebenarnya semangatnya masih sangat-sangat muda. Jadi kalau bisa dibilang tadi, kalau dulu kan sebenarnya gimana? Sama aja gitu. Cuma begitu kita pulang tour, Ah, itu kan mungkin pada saat tour kelar manggung yang biasa dilakuin, walaupun sekarang juga tetap minum, tapi sekarang ada yang mereka ritualnya yang harus dilakukan, ya hai anakku. video call. Iya paling gitu. Pagi-pagi pun bangun kayak gitu. Tapi sebenarnya selanjutnya sih menurut gue masih sama ya. Walaupun waktu setelah turnya itu sebenarnya. Tapi pada saat turnya sih sebenarnya masih segitu apa ya? Segitu buasnya mungkin. Menurut gue ya. Masih sama gitu. Semangatnya masih sama tapi ketika pulang nyari waktu untuk bersama itu yang susah mungkin. Oke. Oh gue harus sama anak gue gini-gini. Gue juga mungkin gue harus ngapain. Jadi lebih susah untuk ketemu bareng-bareng di luar tour. Oh, jadi barangnya pas tour aja. Iya. Paling enggak sama paling pas latihan lah ya. Latihan apa latihannya Itu pun gimana? kadang-kadang latihan ada yang misalnya kalau gue insya Allah ada. Kadang-kadang ada aja sih. Tapi mungkin segitunya ya. Ya segitunya. Apalagi setahun belakangan ini yang kita tahu sama-sama COVID gitu kan. Ah, Istri-istri pun panik di bulan-bulan awal gitu kan. benar. Tadi ya kita mungkin minum 1 gelas, sebulan pertama 2 bulan pertama kita minum nggak mau sama gelasnya gitu. Mana-mana pakai masker, wah ribet banget lah. Gitu. Jadi ya ngebuat semakin pisah sih sebenarnya. Walaupun kita juga punya ada kegiatan di selama pandemi rekaman Piwi gitu. Ada recording deh. Tetap ada rekaman dan gua nggak pernah datang. Siapa nggak datang? Gue jarang banget datang gue. Kenapa lo nggak datang? Gue susah berkarya di situ karena gak ada drum. Oh gitu. Iya, jadi rekamannya kan digital gitu kan. Ya maksudnya pakai komputer doang, gitar tinggal colok gitu. Gue kadang-kadang bingung aja gitu. Gue pengennya kalau udah ada musik gitu, udah ada guide-nya, gue masuk ke studio, ya udah langsung gue tag anak-anak gue perlu ini. Gitu. Tapi studio jalan di Beat Loh, Space. udah beres itu Jar. Udah beres maksudnya? Udah diakuisisi orang. Wah, Serius. Gue tahu. Gue udah gak kuat sih. Oh, Iya. So what you learn in that business? Oke, lebih kita lihat realitanya ya. Yeah. Musik bisnis bagus gitu. Tapi menurut gua pun kita harus total Right. ngejalanin sesuatu dan gua waktu itu memang bimbang antara gua harus serius sama Live yang pada saat itu menurut gua modalnya nggak ada apa-apanya Oke. dibanding yang gua ngejalanin bisnis musik Yang modalnya gede. yang bermodal. modalnya gede banget. Dan itu sebenarnya gua kerjasama sama bapak. Oh apa? Karena bapak waktu itu pensiun, dia ada dana pensiun, yuk kita bikin apa, lu kan musisi, temen lu banyak, kenapa nggak bikin studio aja gitu. Ya pas itu paling beratnya adalah di kontrakan sebenarnya kan. Oh itu kontrak. Oke. Emang yang bebannya kontrakan dan gue udah nggak begitu bisa ngurus, akhirnya ya udah gue jalanin live aja. Oh, Akhirnya dijual ke orang, yang penting modalnya kembali. Jadi sekarang selain lift ada apa namanya? Unit bisnis lain nggak? Ada sih Ada sih beberapa. kayaknya ya. Ada beberapa ya karena liftnya sendiri mungkin juga beberapa teman-teman minta gue jadi kreatif director di beberapa brand-brand baru untuk si clothing. Ya ada beberapa lah teman-teman yang akhirnya gue jadi kreatif director, ada yang ya kayak ya udah lu ngurusin ini deh, lu pokoknya kreatifnya lu yang bikin produknya apa aja terserah.
Tapi mereka yang running, gue cuma ngasih ide kreatif. Sama gue sekarang ada bisnis makanan sama Oke. istri gitu. Oke. Itu ya si apa? Kici Kitchen itu. Kici Kitchen. Bapak Ya, Kicik. nih. surprise-nya ya itu di pandemi itu istri gue malah lebih sibuk sih daripada gue gitu. Wow. Masak tiap hari terus ngirim packing. Ya di Jakarta karena orang butuh makanan ya pandemi. Kita kan bingung ya. Tapi gue nggak tahu ya. Maksudnya di Bali tuh bener-bener parah nggak sih 2 bulan pertama? Sama sih juga Ya sebenarnya. kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Karena gue sempat ngerasain bener-bener 4 bulan gue literally nggak mau keluar dari rumah. Se-scary itu dan teman-teman gue yang menurut gue anjing lu kan punk banget nih, punk rock banget. Yang gue tahu ya, dia udah tua gitu, maksudnya si bangku. Dia pun gue sampai kaget dia masuk ke rumah, dia buka semua, dia masuk ke dalam rumah harus telanjang gitu. Kalau dia harus pergi, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Wow. Kita tahu ya bangku ya, Iya bangku tahu. sepangrok apa dia. Sepangrok dan sepositif itu dia masih berpikir bahwa that's a scary things gitu. Iya. Ya mungkin di some people mungkin berpikir punya cara pandang berbeda ya. Iya. Maksudnya melihat sesuatu kan. Gue karena bingung juga sih, karena teman-teman gue juga banyak yang kena ya, benar kata Ya. lu tadi gitu. Ya virusnya ada gitu, cuma aduh gue kadang-kadang kalau lagi misalnya kayak liburan nih gitu, TBC ada. Iya. gue bawa virus-virus kemana-mana lain. gitu loh, Iya, iya. kayak risih sebenarnya. Gue biasanya ke Bali udah santai aja sih gitu kan. Hanya gue merasa kayak liburan tapi ya karena istri gue juga takut gitu kan, mau nggak mau ya kita Semua tetap jaga kebersihan. Bukan kita lihat sekarang we have family gitu loh kan. Apalagi kita udah nggak sendiri lagi. Kalau kita masih bawa diri kita sendiri, oke lah kita mau ngapain whatsoever Ya, benar. kayak di masa. Terserah gitu ya. Jangan berpaling dariku di masa. Terus kalau kita sekarang udah ada buntutnya, udah ada ekornya, terus ada istri yang juga pasti yang pertama kalau udah punya anak ya anak-anak. Pertama kali ya bulan-bulan pertama kita scare banget ya. Iya benar. Kita keep balancing untuk berpikir oke lah positif sama ya mau nggak mau kita harus jalan tengah gitu loh. Tapi yang lucu fun fact-nya adalah di Canggu itu kasus COVID itu 0. No, masa nol? Ya, karena apa? Ya. Dan di sana orang bule-bule situ- pada nggak pakai iya. masker semua men. Itu dia Ya, makanya. karena mungkin karena good vibes aja mereka pergi ke pub, mereka Karena mereka yoga kali gitu ya. Teng, hilang gitu. Kayaknya memang hipster-hipster tuh nggak akan kena corona. State of mind-nya mungkin Iya, Cak beda. gitu, state hipster-hipster. of mind-nya berbeda ya. Beda. Tapi ya whatever yang terjadi di dunia ini ya setiap kejadian apapun itu pasti selalu ada Nah, iya. sisi positifnya. Benar. Benar kan? Ya. Ya kan, Yakin apapun sih. Yakin sih. Kalau dari seorang Aldi nih sisi positif dari pandemi ini kira-kira apa coba? Kalau saya pribadi nih jadinya malah selama pandemi ini 2020 syukurnya saya nggak pernah sakit loh. Biasanya ada aja sakit. Itu mungkin salah satu kali ya. Ya. Kayak ngerasa kita tuh bukan ngeremehin gitu. Iya, Tapi kita nggak ngerasa pernah kayak kita ngeremehin, ngerasa nggak kayak ngeremehin. kita kuat sebenarnya. Apalagi kan dari awal sebenarnya corona tuh yang penting kita imunnya bagus. Iya benar. Dan kalau emang kita sebelum itu memang kuat, jadi kita pada saat COVID pun nggak terlalu ketakutan dan akhirnya kita makin sehat sebenarnya gitu. Iya benar. Tapi kalau gue sih ngelihat lebih ke hubungan sosial. Nah, gue lihat itu, sih. itu yang perlu dikoreksi kayaknya karena kita kan jadinya apa-apa kan dibatasin nih. Jadinya Betul. kita untuk bersosialisasi pun tidak seperti dulu. toh. Betul. Tapi akhirnya kan kita jadinya makin bisa memperhatikan orang ketika justru kita lagi jauh. Betul. Betul. Dan kita Kangen bisa- lah gitu kan. Ya at the same time tapi bukan kangennya aja. Tapi kita bisa memperhatikan habitnya mereka. Apakah mereka tuh sebenarnya teman-teman kita? Oke. Oke. Di saat kita jauh ini mereka tanya nggak kita tuh lagi di mana, gimana, sehat nggak lo gitu. Itu sih kalau gue sih yang lebih berasa di situ gitu. Pasti kalian juga punya teman banyak gitu kan. Cuma pada saat pandemi itu berapa bulan itu kan nggak ketemu sama mereka. Ya. Apakah mereka menanyakan gitu, gimana lo, apa kabar gitu-gitu. Nah itu yang gue juga ngelihat akhirnya bisa melihat gitu. Sebenarnya teman gue yang mana nih? Gitu. Gue temen lu gak ya? Kita ada teleponan tetap ya Bang. Gue masih telepon dia udah. Jar, gimana Jar? Pusing nih Jar. Aduh, bantuin gue nih Jar.
Tapi dia emang hubungan kita lucu sih. Gue pasti ada aja gitu. Kalau di Jakarta inget dia, gue telepon dia. Ya. Di tol kita selalu Yoi. menikmati tol dengan baik banget ya. Dengan baik gitu kan. Dengerin I lagu, know that story boys. I know that story. Dan udah pasti kayak gitu ya. Setiap kita ketemu ya, enggak juga ya. Enggak. Saling mengisi lah gue sama Fajar. Tapi selain itu juga di masa sekarang ya kita lebih dekat sebenarnya selain tadi tahu who's your good friends or bad friends or perfect friends for you. Yeah. Yang kedua hubungan kita sama keluarga makin dekat tuh. Ya benar. Pasti. Ya Benar. kan? Itu berasa not juga. only kita hubungan sama istri atau sama anak-anak tapi sama orang tua juga ya kan. Betul. Maksudnya lebih punya waktu lah untuk worry about them, nanyain mereka kayak gimana gitu Ya kan. benar banget. Dan juga Semakin berasa lah gitu ya. Kalau semakin memang berasa. keluarga lah yang ya emang keluarga Iya, yang the important things kan sekarang kita nggak kayak kita di low down sedikit ambisinya gitu loh, ego kita, ambisi kita untuk Betul. conquer the world gitu Iya. kan. Padahal musuh kita terbesar adalah diri Diri sendiri kita. sebenarnya. betul. Dan sebenarnya di COVID ini pun saya menemukan sebuah konsep bahwa sebenarnya manusia itu untuk bertahan hidup hanya perlu makan. Right. Intinya itu ya. Sisanya keinginan. Sisanya minum juga sama bercinta. Ya kan? Keinginan. Iya dong. Untuk bertahan hidup cuma perlu makan. Cuma perlu makan aja. Hidup. Lo sama bokap nyokap deket banget ya, Dik? Sangat nih. Sangat. Dan dia tuh mereka tuh orangnya gimana sih? Maksudnya kayaknya mereka a cool parents deh. Iya. Maksudnya bisa Bisa membuat lo support jadi- banget gitu. Lo support everything lah kayaknya. Di awal gue ngerasa mereka terlalu berlebihan. Oh, Oh wow. Awalnya. setiap parents kayaknya. Akhirnya gue bisa melewati di tahap gue di umur gue yang lagi menurut gue dark ages lah. Oke, dark ages, oke. Umur Dark berapa ages tuh? gue 27. Oke. 26 27 gue ngerasa gue dark ages. Akhirnya gue sadar kalau itu balik lagi yang tadi, ternyata keluarga gue tuh yang terbaik gitu loh. Iya. Dan kalau lo bilang cool parents dan lain-lain, ya teman-teman banyak yang bilang begitu, tapi memang gue didikannya dari dulu sama bokap sama nyokap gue dibikin ya kayak teman sih sebenarnya. Right. Oke. Lebih kayak teman, jadi santai gitu. Emang dari kecil sebelum umur 17 ya gue udah ditawarin nih lo ngebir nih gitu. Oh ya. Oh wow. Lo We mau should cobain do nih, that, lo man. gak enak gitu. Kalau lo nggak suka ya udah makanya jangan ngebir. Gitu. Tapi ujung-ujungnya ngebir juga gitu kan. Rokok pun juga gue dikasih dulu, maksudnya dikasih dalam arti bukan diajari. Ya kalau lu suka ya lu terusin, kalau nggak suka ya mungkin itu yang dibilang cool parents kali ya. Yeah. I mean like they support you Whatever you want. whatever you want. Iya. Itu Terus selain itu musik lu dicekokin nggak dulu waktu kecil? enggak sama sekali. Serius? Serius? Sama sekali enggak. Maksudnya lu pernah nggak teringat maksudnya waktu kecil bokap sama nyokap kalau di mobil dengerin lagu dia suka lagu apa? Gue lu ingat dengerin waktu nggak? itu gue cuma dibeliin gitar dan gue diajarin Stairway to Heaven. Wow. Oh. Itu gitar yang Tapi pertama kali gue. bokap lu main musik juga? Iya bokap gue main musik, dia main piano. Dia main piano. Iya. oke. Terus gue disuruh beli gitar karena adik gue malah yang Oke. cewek tadi tuh. Adik gue yang pertama kali ngereng-ngerengnya minta gitar. Oh dia yang Dia yang minta gitar. Terus pada saat dia minta gitar, gue latah. Oh. Pengen nyoba dong gitu. Akhirnya sama bapak diajarin itu Stairway to Heaven. Teng nong nong neng neng. Awal tuh gue belajar main gitar tuh itu. Gitu kan. Dan akhirnya ya sering main air drum di mobil. Gue latah lah pokoknya kalau musik. Karena teman gue yang sekarang juga udah almarhum. Gue ngeliat dia punya drum terus gue ngiri gitu. Oke. Aduh gue pengen juga punya drum. Itu Akhirnya umur gue berapa? ngereng-ngereng ya sama bokap gue gitu. Umur berapa? Umur 6 SD aja. Berarti 6 SD ketertarikan lo sama drum gitu? Yoi. Dan kalau nggak ada Travis Barker, Asik. Asik. Dia lagi. lo udah Semua pasti episode kita ada Blink one itu nya. Oke, go. masuk ke sini nih ya. Tuh masih panjang tuh gua tuh. Gua kalau nggak ada, ya walaupun gua gede dengerinnya Westlife.
Iya, Oke. Dari Westlife ke hip metal. Iya. Karena gue lahir mungkin gue di bawah lo lah ya. Iya. Mungkin Tapi kita generasi itu sama gitu. Oke. Maksudnya dengerin itu hip metal. ini lucu nih, Jar. Gue di awal main drum itu sebenarnya udah kenal Blink gitu. Oke. Tapi waktu itu gue nggak tahu kenapa gue masih suka-sukanya sama Westlife kelas 6 SD. Iya. Dan di acara Karang Taruna Rumah, you know what? Iya. Gue nyanyi, men. Bawain Westlife bertiga Wow. dengan gayanya itu. Lagu apa? Lagu apa tuh? Lu suka Anjir, masa lu- nggak inget men? Ada 3 lagu sih itu gue lupa tuh. 3 lagu lagi. 3 lagu. 3 lagu. Serius Tapi dengan kalau gayanya Westlife itu. Westlife kan coveran semua ya, bukan? Coveran semua sebenarnya. ya. Enggak, lagu-lagunya Westlife kok. Kayaknya Masih ya. lagunya Westlife ya? Oh karena dia lebih sesepuh nih. Dia sesepuh. Mungkin yang Enggak, Mungkin lebih tahu. kalau setahu Kita aku dengerin Westlife, dia dengerin metal. Yo, dengerin thrash metal dia. jadi setahu aku sebenarnya Westlife ini sebenarnya mereka tuh band-band apa bawain banyak lagu cover kayak Uptown Girl itu kan. Oke, Uptown Girl itu kayaknya emang bener lagu orang. Tapi yang gue bawain ini seingat gue ini lagunya Westlife. Oh, oke. Gue tahu itu juga. Nah, pada saat itu akhirnya gue mulai kenal namanya Limp Bizkit, Slipknot gitu-gitu dan Kok jauh banget sih dari makanya gue tahu Limp Bizkit aja pertama kali itu dari MI2. Oh ya pastinya. Dari Dia Mission mulai Impossible. populer kan itu Nah. nama itu. Akhirnya itu udah sedikit dengerin yang keras-keras tapi lompat-lompat tuh kan. Rootsnya nggak jelas sebenarnya gitu. Tiba-tiba gue dengerin Slipknot karena gue cuma dulu ke Distara. Ya gue lihat yang section yang rock-rock tuh apa aja gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya gue kenal Blink. Blink album apa yang lo beli pertama? Enema of the State. Take Off Your Pants and Jacket. Enggak jadi gini. Gue SMP kelas 1 atau 6 SD itu sebenarnya Blink udah di self title. Yo, siapa tahu oke. Oh. Sebenarnya udah di self title. Ya gue muda banget lah. Mudah banget. Sangat muda sebenarnya. Ternyata salah saya bilang Enema of the State. Kenapa itu saya itu, Pak? Saya itu baru tamat SMA. Tapi Saya bener ya? SMP itu. SMP oh ya. Bener gak ya nama SD tuh? Oh self title baru keluar. Baru keluar. Berarti Take Off Your Pants. 2003. 2003. Take Off Your Pants berarti. 2002. Oh, 2001. 2001 2002. 2001. Take Off Your Pants 2001. Wih. Bang Blink. Bang Blink. Bang Blink. Si Abang Blink nih emang. Akhirnya keluar si self title. Nah itulah pertama kali gue ngeliat anjing di MTV. Oke, MTV. Lihat di TV di rumah teman gue. Live di Jepang. Ya. Dan di situ gue nggak tahu kenapa gue cinta sama nih band, gue pengen jadi dia nih gitu. Oke. Ya udah dari situ akhirnya gue kenal musik pun mundur ke belakang. Gue tahu Ramones pun setelah Blink. Setelah Blink, oke. Iya. Dikasih Zain sama beberapa burningan CD yang ada band-band melodik di tahun itu. Ya Rufio, terus MXPX. Akhirnya gue tahu ya Propagandhi dan lain-lain pokoknya teman-temannya lah. Yap. Tapi karena Blink. Karena Blink. Ya. Berarti Blink dulu baru mundur. Baru mundur. Baru cari tahu ya. Baru tahu. Oke, Blink ngomongin Descendants. Gua harus tahu Descendants dong kayak gimana. Oke. Dia ngomongin Noel si Fletch, Fletcher siapa tuh? Apa? Ya, semua dan kawan-kawannya. Kawan. Akhirnya gue tahu Blink itu, makanya gue bilang tadi Blink tuh lumayan banyak mengajarkan gitu. Salah satunya dengan gue bikin clothing pun ya inspirasi pasti. Walaupun gue nggak plek ngikutin famous gitu ya, konsep dan lain-lain karena beda. Karena kalau dia kan dunia tato, Ya. apa namanya mobil gitu. Lebih fun lah ya. Iya. Sekarang dengan Dia lebih generasi Edgy baru. gue. Ya, Edgy. Ya be, tapi gue ngambil inspirasinya adalah gue ngeliat kayak oh dia drummer, dia punya sesuatu yang bisa dia jual dan dia pede-pede aja punya sesuatu. Ya kenapa gue enggak gitu. Tapi itu sebelum lo tahu Blink, lo udah main drum atau belum? Atau gara-gara lihat Blink oke I wanna be a drummer or lo udah oke Itu yang gue agak lupa ya, kayaknya barengan sih. Hmm. Kayaknya barengan karena di awal gue ngeband itu, di awal gue main drum, gue langsung pengen bikin band dan emang bawain lagu Blink. Blink. Walaupun gue itu udah bawain lagu Dewa, Sloan Seven, ya biasa Sama lah. lah Gitu. terus lu sama gua grow up-nya gitu dulu udah sama Dista kan mainnya tuh. Iya, baru ke Blink gitu. Terus di Blink baru explore-nya lebih banyak kan. Iya. Karena ya yang menonjol Travis main ketukannya yang aneh itu kan.
waktu pertama kali denger kan. Ya gue rasa itu hero semua orang lah ya. Iya. Di tahun itu. Walaupun kayak kita bicara bangku, temen gue juga yang mungkin sama Opa sama deh. bapak udah opa gitu, punk rocknya sudah opa, tapi tetap dia ngelihat itu di tahunnya Blink muncul ya. Anjing ini band apaan gitu. Iya Keren gitu emang. Tapi sebenarnya kalau saya dengerin Blink itu ya memang tertarik ya memang sebelumnya memang udah dengerin band-band yang lain seperti Nah. Effect, Rancid dan Baru. Green Day. Habis itu kan ada baru nih Blink. Ternyata saya juga nggak nyangka sepopuler itu. Oke. Dan saya senangnya sama Blink karena Blink itu membawa perubahan. Coba aja bayangin tahun-tahun itu siapa yang nggak pakai boxer. Betul. Gara-gara Blink kan. Oke. Yang membawa perubahan. Iya. Fashion juga. Dia ya, mostly dia. Fashion kita. Dan gua rasa emo pun ditemukan karena Blink. Iya. Bener nggak? Setelah self-title. Bener. Mana Agung? Kalau itu menurut gue ya. Loh, Agrales, bener nggak? menurut Blinker gua. juga deh. Oh gitu menurut gua ya, menurut gua. Karena di self title itu kita bicara band emo tuh siapa ya? Emo. Vince. Iya. Ya mungkin ya. Pada self title itu belum lahir kayaknya. The Used Story Self of the title Year. belum dong sebenarnya. Belum dong. Padahal dulu lagunya Blink ada yang judulnya emo. Iya. Dan kenapa gue bilang self title kayak gitu? Karena di Take Off Your Pants rambutnya Tom tuh udah emo. Iya gak sih? Iya. Betul, Dan betul. ada salah satu dia di Dutrance apa Cisa? Di yang ada lagunya emo emang. Ya emo. Ya, Di emo, Dutrance, Dutrance, ya? Dutrance. Jadi gue ngelihat oke Blink sebenarnya menciptakan generasi Generasi genre baru nih. Dan emang inspirationnya yang seumuran kita di luar sana mereka ya kayak Paramore gitu. Siapa sih inspirasinya Blink? Pasti Blink ya. Nivon Glory juga. Newfound Glory juga. kayaknya masih bareng-bareng deh. Enggak. Nivon Glory kan terinspirasi juga dari. Setelah Blink. Newfound Glory kan setelah 99 kayaknya ya. Iya. Nah, Oh iya, Blink 93 kan? 93 ya? 92. Nah itu barengan sih gue sukanya. Nivon Glory sama Blink. Habis ketemu Blink, berapa tahun ketemu Nivon Glory, gue tuh gila-gila sama itu gitu. Tapi lo sempet maksudnya setelah itu lo sempet ada satu lagu yang apa sih yang di mobil lo gue dengerin dulu yang lo bilang wah gue lagi suka banget band ini, aduh apa sih Diorama. Apa tuh? Prada, Wears Prada. Devil Wears Prada. Itu band deathcore bukan? Iya. Iya, deathcore ya. Gue ngikutin ya. Lo waktu Tapi gue itu- nggak pernah punya band itu ya. Gue nggak pernah ngeband. Iya, tapi apa lo- namanya? Lo lihat dari segi soundnya dan lain-lain lo dengerin Jar. Gue dengerin lagu itu. Iya. Emang gue dengerin itu dan gue sempat beberapa kali dengerin apa sih itu namanya sih Zikor ya? Apa? Bukan ya? Bukan, dia deathcore sih. Deathcore. Tapi ada cenderungannya deathcore. elektroniknya ya. Ada elektroniknya ya. Zaman-zaman Ya, itu kan zaman-zaman memang itu udah kan mix ya. kayak discussion pill. Yo iya benar. Discussion pill. Dan gue nggak pernah punya band metal. Di saat itu Semua semua orang ya bikin band kita metal. bicara Killing Me aja sebenarnya ada metalnya dong Iya, kan benar. bukan double gitu kan distorsi sama kayak gitu. Tapi gue memang dari awal ya udah Blink aja gitu loh sama Newfound Glory yang gue kulik dan teman-temannya gitu. Tapi gue dengerin itu makanya tadi ngulik-ngulik band apa sih sekarang yang lagi rame Oke, gitu. Karena teman gue si ada band 13 dia Devil Wears Prada banget. Jadi gue berusaha untuk ini musiknya dari mana sih? Dari sini oh itu gue dengerin. Gitu. Oh keren juga gitu. Lo nggak ada kepikiran untuk ke genre reggae? Ini anak-anak juga. Suka naik biar gitu. lebih connect mungkin lah. sama ancestor ya. Aduh, kalau reggae Kita buat mirip-mirip kayak Sublime aja ya, punk reggae. masih cocok lah. Masih cocok. Nggak males-males banget. Masih ada semangatnya lah. Tapi tetap aku one love lah. Wow. Apalagi nih? Belum sih, tapi gue kalau musik gue lebih nyaman-nyamanan ya. Ada terkadang yang gue bicara kalau gue suka sama salah satu genre musik tapi belum tentu gue nyaman untuk ngeband bawain itu. Ya salah satunya mungkin tadi reggae. Di Piwi beberapa part ada yang reggae juga mungkin ya. Tapi gue sebenarnya nggak begitu nyaman juga sih. Gue lebih suka untuk dengerin ya gitu kalau reggae.
Reggae ya. Iya. Mainnya- Kayak gue suka banget, ya Shaggy Dog ada reggae-nya lah ya kalau kita bicara skena lokal. Gue suka banget ngeliat si Yoyo main gitu. Tapi ketika gue harus bawain lagu Shaggy Dog dengan kayak Yoyo gitu, gue nggak nyaman gitu. Lebih baik untuk dengerin gitu. Ya. Core lo lebih nyaman bawain lagu sekelas Blink lah ya. Iya. Dan yang gue nyaman lainnya mungkin Dengan gerakan lo. nggak juga, gitu. Makanya nggak juga. Gue sempat mau bikin band juga, shoegaze. Dimana itu nggak ada effortnya banget mainnya ya. Tapi gue bisa nikmatin aja. Jadi gue kadang-kadang nggak bisa tahu juga genre apa yang gue enak bawainnya, tergantung moodnya. Speaking of music, speaking of music dan acara kita adalah Soundtrack of Your Life. Ini sekalian menutup nih berarti nih. Berapa jam nih udah? 4 jam kayaknya ya. 3,5 jam? Oh, 50, oke. Masih panjang We berarti. got like 10 minutes. So, karena speaking of music, acara kita Soundtrack of Your Life. Ya. Jadi, I wanna ask you satu lagu yang menurut kamu, yang menjadi playlistmu sampai sekarang. Playlist Maksudnya, abadi. Jadi playlist gini, pasti banyak ya. Iya. Maksudnya satu lagu yang buat kamu Pokoknya selalu oke, itu ya. change ya, right. kalau dibilang dia selalu ada di playlist gue pasti ada. Tapi gue nggak sebanyak dengerin itu si lagu ini. Tapi begitu gue sebenarnya gini, lagu Blink lagi. Ya, lagu Blink, oke. Lagu Blink lagi. What My Again. What's my second? Gue nggak tahu banget. Pokoknya gue kena sama tuh lagu di saat gue lagi Dark Ages tadi. Oke. Gimana ceritanya tuh? Di What saat- about that song and And your dark. Ya gak ada dark pokoknya. ages. Kita udah sama-sama tahu. Waktu itu kan tulisannya kan What My Again. Terus ada Nobody Likes You When You're. You're 23. Tapi 23. Iya. Gue ngerasa itu di 27. 27. Gue kayak oke sebenarnya it's not about berapa umurnya. Ya, Tapi in some ages Iya. ada itu. gue akan ngerasa gue dibenci sama teman-teman gue ngerasa ditai-taiin sama semua orang di situ, gue ngerasa sama diri gue sendiri juga gue nggak tahu mau jadi apaan. Itu di umur 27 karena gue ngerasain seiring perjalanan Piwi, karena setengah hidup gue, karir gue ada di Piwi gitu kan. Right. Gue sekolah, gue langsung ngeband, bahkan gue masih sekolah. Ya, lu masih Oh sekolah. waktu Piwi masih sekolah? Iya karena gue paling kecil. Oke. Nah gue sekolah udah langsung ketemu karir musik ini secara tidak langsung. Ngeband, mabok. Lupa tuh sama yang namanya gue punya orang tua di rumah, gue punya agama. Karena gue dari Al-Azhar, bayangin aja gitu. Gue sebagai orang Islam gak pernah sholat, boro-boro Jumatan males. Oke. Pokoknya gue bermasalah aja sama orang. Ada aja masalahnya. Di saat titik itu gue kecanduan sama salah satu substance. Akhirnya ngebuat gue semakin terperosok. Balik lagi ke umur gue yang gue tadi dengerin lagu itu. Gue ngelihat even band gue aja. Itu gue ngerasa lagi karir bagus-bagusnya aja dan gak kenapa-napa. Even band gue aja mau gue tinggalin gitu loh. Wow. Dan itu yang menyelamatkan anak-anak Piwi sekaligus orang tua gue. Makanya tadi gue bilang. family. Oke. Awalnya gue ngerasa ya karena gue teleponin ini nggak pulang-pulang ini, gue ngerasa ribet gitu keluarga gue. Tapi pada saat gue ngerasain Dark Ages gue itu, gue jadi agak sedikit tersadar, oh gue nggak mau grow up, tapi gue anyway gue harus grow up lah, Ya. gitu. Ya man, you I think learn. this is growing up. Yoi. Gitu. At some point ya kita memang harus melewati dark ages. Iya, gitu benar, kan. benar, We've been through setiap orang punya dark agesnya masing-masing kan. Betul. Dan mostly ya menurut aku ya yang menyelamatkan itu kebanyakan music menurutku. Karena Iya. that sound, that thing that we heard yang masuk ke ini Betul, terus betul. menjadikan suatu memori dan perubahan. Oke. Kayak Was My Again kan, Was My Again kayak mungkin gue bisa ngerasain apa yang lo rasain. Was My Again umur gue berapa nih men? Yoi. Ya benar. Kapan gue Baru sadar gitu. Yoi. That brings you perubahan itu gitu. Betul. Wow. Dan gue ngerasain itu kenapa di Dark Ages itu, gue tahu teman-teman di era gue mungkin zamannya heroin, zamannya itu mungkin mereka lebih parah gitu ya. Tapi gue ngerasain sampai yang gue nggak punya masa depan dengan gue udah kencing di kamar gue sendiri gitu loh. Dan nggak ada kamar mandi di kamar gue.
Itu karena udah bulan-bulan yang mentoknya, karena gue kan lumayan tuh lama kecanduannya ya, 1 tahun atau 1,5 tahun lah. Gue di akhir-akhir itu keringet gue boya udah macem-macem. Sebulan terakhir tuh tiap hari nyokap gue ke studio, gue cuma megangin tangan dia dengan gue keringet dingin. Kayak gue udah tiap hari tuh udah gak jelas gitu Jar. Sampai akhirnya nyokap gue ngeliat gue udah aneh banget, nih orang kenapa sih gitu. Badan gue kurus. Ya gue ingat lo, gue liat foto lo anjing kurus banget. Iya itu dari hampir 90 sampai ke 60 kilo gitu kan. Wah, 30 kilo. Yoi. wah dari 30 ke dari 34 ke 30 dong. Sukses banget dietnya. Iya sampai akhirnya gue mau pulang, gue depresi, gue nangis-nangis. Ya itu pertama kali gue di hari gue bisa feel di air. Gue bangun, akhirnya gue tidur selama 4 hari gue gak tidur. Gue ngelihat matahari, gue nangis. Damn. Subuhan, abis itu gue lihat matahari nangis. Gue setel What Magic Again. Gue lihat karena gue tadinya hidup di studio dan gue pulang ke rumah. Nah di rumah gue ini bokap gue tuh tukang ngumpulin majalahnya Piwi, posternya Piwi pertama kali di Trax, bla 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 bla. Yang tadinya mungkin berapa puluh jam sebelumnya gue masih pengen cabut dari Piwi. Begitu gue dengerin What Magic Again juga, itu salah satu soundtrack gue. Gue cuma kayak ngeliat anjing, gue selama 1 minggu nangis gue sama nyokap gue. Kenapa Aldi? Gila, gue udah gila. Ada pokoknya gue bilang, kenapa gue bisa begini, gue bilang gitu. Akhirnya ya balik lagi. Orang tua gue yang menyelamatkan gue gitu. And that song Realize. Yo, Make you realize that this is time to grow up. Yo, Gitu. Makanya gue mungkin akan bilang kalau orang umur 23 tahun, hati-hati lo umur 23 tahun. Karena gue gak di 23 kan, udah 27. Hati-hati lo sampai umur 27 gitu. Jadi itu masih emang masa tenggang ya ibaratnya ya. Masa tenggangnya sampai 4 tahun. Dulu dong. Well. Gila ya. Aku lumayan kaget dengar itu ternyata. Wis. Dan kalau bisa dibilang sama Nanak, sorry, gue kayak dibilang sebenarnya dewasa sebelum saatnya. Karena gue juga nggak mau dilihat kadang-kadang sama anak-anak, aduh anak-anak masih minum, gue juga bukan manusia sempurna, gue pengen banget minum gitu. Tapi terkadang gue berpikir gue harus punya komitmen dalam diri, kalau gue emang lagi pengen berhenti minum ya gue berhenti. Kalau gue lagi nggak bisa, ya udah minum aja gitu. Kecuali tapi selama ini gue bisa. Nggak bisa ya emang ya. Baru ketemu. Enggak. But I respect that. Ya. I respect that. Ya, man. Kan nggak tak suguhin 1 botol langsung. Oh, kan. Icip aja sedikit ya. Ya tapi ya itulah mungkin momen pencerahan di hidup seorang Aldi ya, yang membawa Aldi seperti yang sekarang. We give applause for that, man. You're the most the luckiest guy on earth, I think. Just like me, man. Just like me, just like Amin. all of us. Ya, man. Buat semuanya. Yeah, You really pass the hard times and it's really nice story, man. yeah, it's Thank really you, nice story and of course itulah kekuatan dari music, Ya. gitu loh. Itulah kekuatan dari musik. Jadi Gue mau tanya dong terakhir, kalau kita bicara soal musik, lu capture diri lu, ini pertanyaan gue aja ya. Gue penasaran aja nih kalau kita bicara soal musik, lu mendingan gak bisa main musik atau lu gak akan denger musik lagi? gue lebih baik nggak bisa main musik tapi masih bisa dengerin musik. Sama. Sama berarti juga berarti. Oke. Tapi ada some people bilang Ada some people bilang dia pengennya main musik aja, nggak perlu gitu. dengar musik juga bisa hidup. Tapi ada gitu. some people juga bilang dia nggak bisa hidup dengan, maksudnya dia nggak bisa dengerin musik. Ada. Wow. Ya, gue pengen ketemu sama orangnya. Ada Jar. Ada. Tapi dia gitu bisa cerita denger kemarin? ambience gitu. Mones ya. Staffnya Mones. Staffnya Mones ya. Gak bisa denger musik. Nggak bisa. Dia dengerin dengar musik tuh Pusing. kayak pengen muntah. What the fuck? Agama tapi. Nggak. Bukan kan? Nggak. Traumatik masa kecil siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Wow. Kita perlu save dia. Aneh dong. Aneh. Padahal when music hits you, you feel no pain kata Bob Marley. Marley. Kata Bob Marley. Tapi dia malah pain kalau misalkan dia denger musik. Makanya kan aneh. Sedangkan kita saya sendiri dengerin musik yang aneh-aneh juga bisa kedenger gitu. Nah, yang musik yang enak masa gak didengerin? Nah kan salah banget.
Jadi kalau menurut opini saya nih, cuman ada 2 tipe musik, yang bagus sama yang jelek. Udah gitu aja. Simple aja udah Iya, pokoknya. jadi kalau kamu bandmu jelek, ya udah jelek aja. Nggak usah maksa bilang Iya. bagus. bener. Jujur ya. Iya, harus kayak gitu kan. But terima kasih buat hari ini, malam ini Aldi udah datang, Ya, sudah akhirnya datang berkunjung. menyempatkan Sekalinya dia datang ke sini langsung tak ajak ngobrol. Karena dia minta, dia Ya, minta. minta. Kapan Saya aku minta. diundang di Soil, Oke. Wah, Dari awal memang aduh ini gue harus ngomong di sini nih. Masa sendiri-sendiri aja tuh dia tuh gitu kan. Biar nggak curhat-curhat yang kita curhatnya sekarang untuk inspirasi untuk teman-teman yang lain Ya. nonton ya kan Ya. bahwa setiap orang itu unik, terus setiap orang punya ceritanya dan setiap orang punya caranya sendiri untuk melewati masa sulitnya. Ya, dan ingat, semua orang pasti punya dark ages-nya sendiri. Dan mostly setiap orang heals-nya mungkin dengan musik mungkin. Ya, mostly, mostly. I think mostly with music. Ya karena kan kita memori kalau dengerin musik coba kalau kita dulu zaman-zaman dulu kan lagi patah hati ya. Ya, Pasti dengerin musik. Bukannya nyari musik seneng, nyarinya musik yang patah hati. Biar makin gitu ya. biar embrace gitu loh iya, perasaannya kan. kenapa gitu Ya ya? kan? Bener kan? Kalau kita lagi happy, ya udah happy, feel Betul. happy gitu. So I think it's Ya, a wrap. it's a wrap. 1 hour with Aldi Ya, Mustacho. terima kasih waktunya. Terima kasih. Aldi. Yeay. Semoga sukses selalu karirnya ke depannya. Terima kasih sama-sama. Thank you udah datang ke sini, masih panjang waktu kita untuk ngobrol-ngobrol di Ya. sini. Thank you very much buat Aldi. Sukses selalu usahanya. Masih bersama saya Fajar. Dan saya Putra dalam Soundtrack of Your Life.